Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Roro Dewi selaku moderator yang akan memandu acara PKPA Angkatan 21 tahun 2025 pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Dr. Ria Trivinata, SHLLM, selaku pemateri pada siang hari ini. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Ibu Ria untuk memaparkan materi mengenai hukum acara pengadilan HAM. Kepada Ibu Ria, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Semangat ya. Berdiri aja. Biar deket. Iya, soalnya saya sudah ngantuk ini. Kok nggak berdiri nanti kita akan menyumbang ngantuk-ngantuk. Next slide, Mbak. Saya Ria ya, saya dosen di Fakultas Hukum di sini, di Wijaya Kusuma. Kebetulan memang konsentrasi saya sebenarnya hukum internasional. Jadi memang hukum internasional, kemudian kenapa sih harus mengajar HAM? Apa kaitannya HAM dengan hukum internasional? Ternyata ini berkaitan besar dengan hukum internasional. HAM itu ada di Indonesia itu karena ada desakan dari masyarakat internasional. Jadi sebelumnya itu tidak pernah ada HAM, adapun itu dalam peraturan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi secara lex spesialis, ini masyarakat internasional mendesak Indonesia untuk lahir yang namanya Undang-Undang HAM. Jadi bukan berarti Indonesia ini punya Undang-Undang HAM karena inisiatif sendiri, enggak. Tapi karena ada desakan dari masyarakat internasional sehingga lahirnya undang-undang terkait dengan HAM. Atau yang kita ratifikasi dari Declaration of Human Rights. Nah, apa itu HAM? HAM ialah melekat pada diri manusia ada jauh sebelum munculnya negara. Gak ada itu ya? Apa yang buat coret-coret itu? Ya, papan tulis. HAM lahir sebagai kodrat sejak manusia lahir, bersifat abadi dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun termasuk negara. Ini pendapatnya John Locke. Jadi kalau Anda belajar hukum filsafat hukum ini murni bahwa HAM itu ya lahir karena ada dari manusia itu sendiri, sebagai kodrat manusia HAM itu ada. Tapi apakah HAM itu kemudian dilindungi oleh negara? Ini pendapat yang lain. Memang kita ada HAM, tapi belum tentu negara itu melindungi HAM kita, hak asasi kita. Jadi kenapa setiap negara terkait dengan hak asasi manusia itu berbeda? Karena perlindungan HAM itu hanya diberikan oleh negara. Seperti pendapatnya, next slide. George Jelinek. HAM adalah hak yang diperoleh dan dasar berlakunya tergantung pada negara dan tata hukum positifnya. Kalau negara tidak memberikan perlindungan terkait dengan HAM, maka HAM itu sebenarnya tidak ada. HAM di Indonesia berbeda dengan HAM di Korea Utara, pasti ya. HAM di Indonesia berbeda dengan HAM Brasil, pasti. HAM itu tergantung negara itu memberikan perlindungan atau tidak. Dan kita tidak bisa membesar-besarkan HAM, semuanya berkaitan dengan HAM tidak. HAM itu dibatasi oleh yang namanya aturan, dan yang kedua norma. Jadi hak untuk hidup kita dibatasi oleh apa? Aturan. Apabila kita, mohon maaf, apabila ada sanksi penjatuhan pidana berupa hukuman mati, berarti hak untuk hidup kita dicabut. Ya, HAM itu dibatasi oleh peraturan dan norma. HAM di setiap negara berbeda, konsepnya begitu. Kemudian HAM itu ada karena dilindungi oleh negara, kalau negara itu mau. Nah, kita ada kasus pelanggaran HAM yang belum terkuak sampai sekarang. Ya, ada 12 terkait dengan pelanggaran HAM yang sampai sekarang Indonesia belum menuntaskan, walaupun sudah ada rekomendasi dari Presiden. Next slide.
Bagaimana dengan pendapatnya Jimli Asidik? HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan negara, melainkan berdasar pada martabat sebagai manusia. Jimli Asidik lebih condong dengan pendapatnya seperti John Locke. Jadi seperti filsafat hukum murni, ya, yang natural, bahwa HAM itu ada sejak manusia itu lahir, dalam kandungan itu HAM. Tapi George Jelinek berbicara yang lain. Kita next slide. Bagaimana dengan pengaturan PBB? HAM adalah martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki oleh seluruh manusia. Ya, Mas. Next slide. Ini kita sudah meratifikasi ya, International Covenant on Civil and Political Rights, memberikan definisi bahwa HAM adalah hak yang bersumber dari martabat yang melekat pada manusia. Sama, mirip dengan Jimli Asidik, mirip dengan undang-undang kita. Next slide. Bagaimana dengan undang-undang kita? Next slide. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Angkat 1, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta harkat dan martabat manusia. Ini adalah Undang-Undang Nomor 39 yang kita punyai. Yang kita bahas hari ini, ya saat ini, itu bukan HAM yang sifatnya tidak ada HAM ringan ya, pelanggaran HAM atau pelanggaran HAM berat. Ya kan itu. Yang kita bahas hari ini itu adalah HAM berat. Ya, HAM berat, pelanggaran HAM berat. Apa sih pelanggaran HAM berat? Indonesia pernah nggak terkena kasus pelanggaran HAM berat? Itu yang kita bahas hari ini. Karena pengadilan HAM itu berbeda dengan pengadilan umum biasanya. Next slide. Nah, ini kita melihat sumber hukum HAM di Indonesia, ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada TAP MPR, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98, ini kita meratifikasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Itu bagiannya. Nah, saya mau ceritakan sejarahnya dulu. Di awal tadi, saya menyampaikan bahwa kita memiliki HAM, undang-undang terkait dengan HAM, itu karena ada desakan dari masyarakat internasional. Itu dicetus pertama kasusnya lepasnya Timur Leste dari Indonesia. Yang kedua kasus 9899, Semanggi, kasus Semanggi, ya, tentang Orde Baru. Jadi tentang demokrasi pada saat Orde Baru. Itu kita dilihat oleh masyarakat internasional, tapi yang menjadi puncak pada saat Timur Leste. Bagaimana pemerintah yang dipimpin oleh militer pada saat itu menghabisi yang pro kemerdekaan. Jadi waktu itu kita lihat ada tahun 99, 98, 99 Timur Leste mau lepas, itu yang pro kemerdekaan dihabisi oleh militer kita yang menganggap bahwa Timur Leste tidak bisa lepas dari Indonesia. Kemudian ini mencuat ke masyarakat internasional, dipanggil. Oke, dipanggil pemimpin dari Timur Leste, dipanggil pimpinan kita, waktu itu B.J. Habibie yang menjadi presiden. Kemudian didesak, ini mau diselesaikan secara internasional seperti masalah Perang Dunia Kedua dengan adanya pengadilan tribunal, atau Bapak Ibu masih ingat kasusnya suku Hutu dan Tutsi ketika di Rwanda. Dia membentuk yang namanya pengadilan HAM, International Tribunal of Rwanda atau ICTR dengan ICTY. Markernya ada. Dan ICTY. Ini salah satu pengadilan HAM tribunal yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat internasional. Indonesia didesak, mau nggak menyelesaikan masalah kasus HAM yang di Timur Leste, atau
kita internasional yang akan mengadakan atau mendirikan pengadilan tribunal khusus untuk masalah Timur Leste. Kemudian Indonesia bilang, oh enggak, kita mau membentuk sendiri sebagai bentuk harkat martabat negara ya, kan tidak bisa diintervensi kalau negara berdaulat. Kita mau membentuk sendiri. Akhirnya keluarlah yang namanya TAP MPR. Gitu, keluarlah dulu yang namanya TAP MPR. Waktu itu sebelum TAP MPR, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan dulu Perpres peraturan presiden tentang HAM. Tidak disetujui. Keluarlah TAP MPR. Kemudian masyarakat internasional tidak mau. Harus ada kekuatan yang mengikat yang secara penuh. Baru kemudian lahirlah undang-undang terkait dengan hak asasi manusia dan undang-undang terkait dengan HAM. Jadi bukan serta-merta kita punya karena inisiatif kita, negara ingin melindungi hak asasi manusia yang ada di wilayah kita, enggak, tapi karena desakan masyarakat internasional. Jadi kalau misalkan kamu tidak mau ada pengadilan HAM di wilayahmu, kami masyarakat internasional yang akan mengadili. Siapa yang diadili? Komandan perangnya. Tapi kita ingin melindungi ya, melindungi para komandan-komandan perang, akhirnya dibentuklah pengadilan HAM itu sendiri. Nah, bagaimana kasusnya 9899? Kalau yang lahir tahun 80-an seperti saya begini, mungkin masih ingat, di situ era waktu itu dibentuk yang namanya tim Mawar Merah. Ya, untuk menculik tahun 98 para aktivis-aktivis yang mengadakan demonstrasi diculik kemudian dihilangkan yang sampai sekarang kita tidak tahu keberadaannya. Apakah dia sudah meninggal ataukah memang masih hidup tapi di penjara, kita nggak tahu. Jadi waktu itu sampai pun dengan hari ini itu ada acara yang namanya Kamisan di depannya istana. Ingin menggugat pemerintahan supaya menyelesaikan masalah kasus 9899. Kalau nggak salah tim Mawar Merah seingat saya itu. Nah, ada lagi sebelum Kamisan yaitu surat yang ditujukan setiap bulannya kepada Presiden. Ingin menuntaskan kasus HAM, tapi terhenti tanggal 27 Oktober 2024. Jadi itu adalah surat terakhir yang ditujukan oleh para keluarga aktivis HAM yang hilang era 9899 karena memang dianggap pada saat itu presidennya adalah Presiden Prabowo Subianto yang notabene itu adalah anggota dari tim Mawar Merah. Gitu. Jadi berhenti. Tapi Kamisan sampai sekarang masih tetap ada. Itu. Next slide. Ini adalah undang-undang. Kalau kita melihat HAM, itu kenapa sih undang-undangnya banyak? Karena HAM itu seperti umbrella act, ya. Jadi seperti umbrella act. Dia seperti payung. Ininya nggak ada lagi, Mbak. Di tasnya Buri ada. Coba carikan. Buka aja. Umbrella Act. Jadi seperti kebalik gini. Nah, dia satu yang menjadi utama yaitu Undang-Undang HAM, tapi banyak cabangnya. Itu loh, ada yang khusus anak, KDRT dan sebagainya itu HAM. Tapi bukan HAM yang kita bahas hari ini. HAM yang kita bahas hari ini adalah pelanggaran HAM berat. Yang saya sampaikan tadi kasusnya Timur Leste, kemudian 9899, kasusnya Talang Sari, ada 12 rekomendasi kasusnya G30 SPKI, kasusnya penghilangan orang yang bertato di Yogyakarta sampai 1000 hilang. Jadi kasusnya Tanjung Priok yang kemudian menggugat pemerintah, ditembak mati, terus pagi harinya tubuhnya dibuang di laut, darahnya dibuang disiram sampai dia tengah laut.
sudah seperti tidak terjadi apa-apa. Jadi ada 12 kasus yang sampai sekarang belum tuntas, tapi sudah direkomendasikan oleh Komnas HAM untuk segera dituntaskan. Tapi terhenti. Ya, jadi memang penyelidikannya sudah selesai bahwa itu adalah kasus pelanggaran HAM, tapi tidak disebutkan siapa pelakunya. Jadi tidak ada penyebutan siapa pelakunya. Next slide. Sumber HAM internasional ada Piagam PBB, DUHAM, Konvenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, serta beberapa aturan, yaitu Konvensi Den Haag dan Aturan Hukum Perang. Ini diterapkan di kasusnya Timur Leste. Jadi hukum perang itu ketika memang terjadi perang seperti kasusnya GAM. GAM itu kita masuk dalam pelanggaran HAM berat. Tapi sampai sekarang juga belum ada penyelesaian. Jadi ibu-ibu, anak-anak itu dihabisi oleh para militer, ya. Itu sebenarnya harus dilindungi menggunakan konvensi hukum perang. Terus penggunaan peluru. Peluru itu juga diatur. Jadi peluru yang tidak dipergunakan itu ketika dia masuk merusak organ dalam. Tidak keluar darahnya enggak, tapi dia masuk, tek, namanya dum-dum, terus dia berputar. Nah, berputarnya itu merusak organ dalam. Itu salah satu aturan hukum perang. Next slide. Next slide. Next, konvensi nanti bisa dibaca sendiri. Next slide. Next slide. Ya. Nah, ini adalah prinsip HAM. Ya, HAM itu tanggung jawab negara, ya, inherent atau unrelated, saling berkaitan dan bergantung, tidak dapat dibagi, tidak bisa dicabut, dan universal, artinya semua negara menganut HAM, kemudian untuk melindungi martabat manusia, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Ini prinsip HAM yang semua negara hampir sama yang meratifikasi, tapi implementasinya tergantung negara tersebut. Gitu. Next slide. Oke. Next slide. Ini kasus HAM sampai dengan tahun 2020, saya belum update. Next slide. Dasar hukum pengadilan HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, Pasal 104 HAM untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan pengadilan umum. Ya, jadi berat. Kalau yang tidak berat berarti tidak masuk sini. Ya, yang berat. Kemudian pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 tahun. Jadi seharusnya sekarang sudah ada pengadilan HAM. Apakah pernah terjadi kasus? Pernah. Pengadilan HAM pernah menangani kasus. Apakah sudah selesai, tuntas? Iya. Tapi tidak sampai kemudian memberikan maksudnya memberikan perlindungan terhadap korbannya, enggak. Jadi kasus itu hanya di tingkat pertama selesai, dijatuhi hukuman, kemudian tingkat 2 atau banding itu dibebaskan. Jadi nggak sampai ke selesai gitu, nggak sampai ke perlindungan terhadap korban, enggak ada. Jadi tingkat pertama selesai, banding tersangkanya, kemudian dia nggak selesai, artinya dibebaskan, jadi nggak jadi diberikan hukuman, gitu. Karena pelaku HAM sendiri itu ya adalah pemerintah itu sendiri. Jadi kalau misalkan kasusnya seperti G30 SPKI, masih ingat ya Bapak Ibu, tahun 66, 65 sejarah itu, pelanggaran HAM itu tercatat oleh Komnas HAM. Ya, walaupun itu banyak kontroversial, ketika eranya Jokowi tahun 2023 itu ditetapkan nomor pertama bahwa Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM dengan membunuh sekian orang yang termasuk pendukung dari gerakan PKI. Jadi dia waktu itu dituntaskan semua, satu kelompok gerakan G30 PKI itu termasuk dalam kasus pelanggaran HAM menurut Presiden Jokowi di era tersebut. Tahun 2023. Nah, pelakunya siapa? Militer. Kasus Talang Sari. Ideologi Pancasila itu adalah sumber utama dalam pendirian partai politik.
Ya, kalau misalkan ada yang tidak berideologi Pancasila, maka itu artinya menentang negara. Di situ, di salah satu kelompok yang ada di Yogyakarta, kemudian melarikan diri ke Lampung karena dikejar, karena dia berideologi keagamaan. Dikejar sampai ke Lampung, satu desa di Lampung itu habis. Kasus Talang Sari dibunuh oleh pemerintah sendiri. Kedua, ketiga kasusnya kasusnya tahun 98 99 yang saya tadi sampaikan, pemerintah. Kasusnya Timur Leste pemerintah, Aceh pemerintah, Tanjung Priok pemerintah. Jadi sampai sekarang pun tidak pernah ada konklusi akhir dari kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Apalagi kalau Bapak Ibu pernah melihat pelantikan pertama kali koordinator Menteri Hukum dan HAM kita, Yusril Iza Mahendra, menyampaikan bahwa tidak pernah ada kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Sudah diputuskan ya, kemudian desakan oleh para aktivis HAM meminta Yusril Iza Mahendra merevisi ucapannya bahwa memang pernah ada terjadi pelanggaran HAM berat, kemudian disampaikan lagi esok harinya. HAM berat maksudnya Yusril Iza Mahendra itu genosida. Jadi tidak ada itu yang namanya genosida yang terjadi di Indonesia. Direvisi kalimatnya. Kemudian kalau kita melihat di dalam asta citanya Prabowo, itu nomor 1, memperkokoh ideologi Pancasila dan melindungi yang namanya hak asasi manusia. Dengan catatan anggaran untuk HAM sedikit, ya. Ada catatannya. Tapi ketika saya bertemu dengan Natalis Pigai menyatakan bagaimana sih nantinya Menteri Hukum dan HAM untuk membereskan masalah HAM yang terjadi di Indonesia, jawabannya HAM itu harus dibedakan dengan hukum. HAM itu sendiri, hukum itu sendiri. Terus saya nanya, loh, yang menjadi penegak hukum untuk membereskan masalah HAM itu hanya hukum. Tidak bisa kalau tidak hukum bertindak. HAM itu ya HAM, hukum tidak bisa disamakan, katanya Natalis Pigai. Jadi ya bingung sendiri, sebagai pengajar hukum dan HAM, saya merasa bahwa memang perlu adanya revisi, karena ada pergantian HAM, hukum nomenklaturnya dalam kementerian, hukum sendiri, HAM sendiri, tapi ada koordinatornya hukum dan HAM. Tapi Menteri HAM tidak bisa disamakan bahwa saya itu juga mengurusin hukum, enggak. HAM-nya itu dia sendiri. Padahal kalau kita belajar HAM, yang menjadi penegak hukum, nomenklaturnya harus ada hukumnya. Jadi hukum dan HAM menjadi satu. Next slide. Landasan sosiologis, ya. Secara global, masyarakat internasional telah menyebabkan atau melahirkan yang namanya Statuta Roma tahun 98. Ya. Jadi ini kita sampai dengan hari ini tidak pernah meratifikasi yang namanya Statuta Roma. Statuta Roma itu ketika memang kita meratifikasi, maka masyarakat internasional bisa memanggil para pelaku kejahatan HAM berat di negara tersebut. Jadi misalkan jadi tersangka boleh dipanggil. Nah, sampai sekarang Indonesia belum meratifikasi. Ya, kemungkinan. Karena pelakunya sekarang lagi mentereng duduk. Itu, kita belum ratifikasi terkait dengan Statuta Roma, ya. Secara nasional, ya, potret buruk kekuasaan oleh pemerintahan Republik Indonesia, era Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde Transisi, dari Orde Baru ke Orde Reformasi, yang menimbulkan banyak kasus pelanggaran HAM berat, yang kemudian tidak diadili. Jadi dibiarkan, kasus pelanggaran HAM berat itu seolah-olah tidak pernah terjadi di Indonesia. Nah, ini potret buruk era sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Next slide. Apa sih tugas dan wewenang pengadilan HAM? Yaitu pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Yang pertama, genosida. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi hanya ada dua ini. Ya, jadi kalau selain ini berarti bukan masuk dalam pelanggaran HAM berat. Ya, jadi ada dua. Next slide. Apa kejahatan genosida? Membunuh anggota keluarga.
mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota, menciptakan kondisi kehidupan yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagian, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok yang lain. Kejahatan genosida ini kalau misalkan permisi ya, itu misalkan ada satu kelompok mendatangi kelompok yang lain, yang laki-laki itu dimatikan. Yang laki-laki. Yang perempuan itu dihamili supaya melahirkan keturunan dari kelompok tersebut. Anaknya, anak-anak itu dimatikan supaya tidak ada keturunan yang lahir dari kelompok tersebut. Jadi yang istri ada, perempuan ada, kemudian laki-laki dihabisi, yang anak itu juga dihabisi supaya etnis tersebut itu hilang. Ini kejahatan genosida. Gitu. Kalau Bapak Ibu kasus Rohingya, itu kan etnis cleaning ya, dibersihkan semua, dikeluarkan, supaya tidak ada satupun di situ. Nah, itu salah satu bentuk kejahatan genosida. Negara yang lain mendesak, ayo diselesaikan, diselesaikan. Tapi apa yang terjadi? Ya enggak apa-apa, negara itu berdaulat. Jadi tidak bisa diintervensi oleh negara lain. Apalagi dia belum meratifikasi Statuta Roma. Jadi masih aman. Itu tidak bisa dipanggil. Gitu. Jadi kalau urusan negara sebenarnya walaupun masyarakat internasional ngomong apapun, kita cuek-cuek aja, negara tersebut cuek, ya tidak ada masalah. Tapi dalam negara tersebut menjadi kacau. Nah itu, ini pelanggaran, salah satu contoh pelanggaran HAM berat. Oke, next slide. Bagaimana dengan kejahatan terhadap kemanusiaan? Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis, ya, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, kebebasan fisik, ya, dan lain-lain, itu artinya kejahatan terhadap kemanusiaan. Next slide. Ini adalah kompetensi relatif, ya. Jadi Jakarta ada 4 pengadilan HAM di Jakarta Pusat, Surabaya, Makassar, dan Medan. Ya, Jakarta Pusat meliputi DKI, Provinsi Jabar, Banten, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Kalbar, dan Kalteng. Sedangkan Surabaya meliputi Provinsi Jatim, Jateng, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kaltim, NTB, dan NTT, dan Makassar, serta Medan. Next slide. Pertanyaannya, pengadilan, wah kok bertanya belum. Jadi pengadilan HAM manakah yang berwenang mengadili dalam perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh WNI di luar wilayah negara Republik Indonesia? Ada yang tahu? Ya kan, yang kemarin bertanggung jawab Polikarpus. Kemarin itu di angkatan kemarin itu ada yang aktivis HAM yang pengen jadi pengacara. Jadi dari Komnas HAM ada beberapa di sini. Yang kemudian dia membekali, dia cerita terkait dengan kondisi HAM di Indonesia itu namanya aktivis HAM ya. Jadi lebih pintar daripada saya. Jadi cerita terkait dengan apa yang dilakukan apa dan sebagainya dan menyayangkan kondisi HAM saat ini dan sebagainya. Tapi sudah masuk dalam asta citanya, yaitulah HAM.
pesawat, ya. Munir, ini contohnya Munir. Nanti bisa contoh yang lain. Munir terbang ke ICC. Dari Jakarta mau pergi ke Den Haag. Dia membawa berkas International Criminal of Court, ya. Jadi ini pengadilan HAM internasional, ICC. Kalau ICJ, International Court of Justice, jadi ada bedanya ICC dengan ICJ. Yang bisa beracara di ICC itu semua negara, person juga bisa, ya. Jadi semua negara atau person bisa, ya. Kalau ICJ hanya negara yang menjadi anggota PBB yang bisa beracara di sana, ya. Bedanya ICC dengan ICJ. ICC masalah kriminal atau salah satunya mengurusi masalah HAM. Kalau ICJ itu biasanya politik, kemudian budaya, apa dan sebagainya. Itu ICJ. Kembali ke sini, Munir berangkat ke Den Haag. Naik pesawat, dia bawa berkas pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia untuk dilaporkan ke ICC. Ketika pesawat itu terbang, ya, tiba-tiba sampai Den Haag, Munir meninggal. Kan nggak tahu meninggalnya di yurisdiksi mana. Udaranya itu loh, miliknya siapa kan nggak ngerti. Ya, jadi bukan berarti yang bisa dibatasi itu adalah darat. Darat, laut, udara itu ada garisnya. Negara mana pemilik tersebut itu ada. Dan itu konvensinya juga berbeda, aturan hukumnya berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Oh, kalau misalkan udara berarti miliknya siapa, Bu? Lah ya itu kita lihat daratnya miliknya siapa. Kalau daratnya miliknya negara A, bisa jadi udaranya miliknya negara A juga. Tapi bisa jadi daratnya negara A, yurisdiksinya negara A, pengelolaannya negara B. Itu bisa jadi. Boleh, maksudnya bisa. Seperti Indonesia di FIR, namanya FIR ya. Dalam hukum internasional namanya FIR. Di Kepulauan Riau ke Singapura itu wilayahnya Indonesia. Kepulauan Riau daratnya wilayah Indonesia. Ke Singapura itu juga wilayahnya Indonesia, tapi pengelolaannya orang Singapura. Negara Singapura yang melakukan pengelolaan. Jadi meskipun pesawat presiden zonanya adalah bebas hambatan, tapi kalau sudah melewati Kepulauan Riau, telepon dulu ke Singapura. Boleh nggak presiden saya melewati wilayah tersebut? Itu. Boleh nggak? Oh ya boleh, silakan masuk. Nah, itu yang memberikan izin orang Singapura. Negara Singapura, FIR. Tapi wilayah Indonesia. Gitu. Nah, tapi itu sedang dibahas untuk diambil alih. Kita balik lagi ke sini. Munir. Bu Ria, ya, ada yang bertanya di Zoom. Boleh. Apa nanti aja? Oh. Nanti aja apa sekarang? Nanti aja. Nanti aja ya, Mas. Ya. Masih cerita ini, masih asik ini. Nanti aja. Iya. Mana sih yang di Zoom? Bisa tayang di sini nggak? Oh iya boleh. Boleh. Udah ya, lanjutin. Ketika pesawatnya ini menuju ke ICC, ke Den Haag, nggak tahu tiba-tiba di situ itu Munir meninggal dunia. Ya kan? Hukum yang mana yang bisa diterapkan, Bu? Kan nggak tahu udaranya yang mana. Matinya jam berapa, meninggalnya jam berapa, dengan cara apa, terus kemudian harus bagaimana, nggak tahu. Maka apa yang harus dilakukan? Pertama, kapal itu atau pesawat itu berbendera apa? Kalau misalkan dia naik Garuda Indonesia, ya pasti pendaftarannya di Indonesia. Ya kan? Kayaknya sudah pengen tanya ya dia. Iya. Ya. Jadi gitu, berbendera apa? Berbendera Indonesia. Oh iya, dia berarti kita menggunakan yurisdiksi Indonesia. Hukum apa yang digunakan? Hukum Indonesia. Kalau misalkan ternyata dia benderanya Indonesia, Bu, pendaftarannya tapi nggak di Indonesia, pendaftaran kapal, pesawatnya. Karena apa? Karena dia belinya pesawat second.
dan belum didaftarkan ke Indonesia. Wah, berarti repot ya, mana hukum yang digunakan? Tetap hukum bendera kapal tersebut. Jadi meskipun nanti yurisdiksinya di luar negeri, tapi kapal laut atau kapal udara, benderanya negara tersebut masih bisa menggunakan negara tersebut untuk menangani kasus tersebut. Tapi ada kasus yang lain, Bu. Misalkan nih, pengadilan HAM, WNI-nya di luar negara, WNI, warga negara Indonesia. Misalkan, X orang Indonesia datang ke Malaysia. Kemudian dia melakukan pembunuhan secara massal, ya, pembunuhan secara massal di wilayah Malaysia. Orang Indonesia, hukum mana yang digunakan? Kenapa hukum Malaysia? Tempat, misalkan X tersebut, ya, X tersebut adalah perwakilan negara. Dia melakukan pembunuhan massal di wilayah Singapura. Hukum mana yang diterapkan? Negaranya sendiri. Negara perwakilan pengirim. Ada pendapat lain? Singapura, tetap. Gimana kasusnya Usman Harun? Oke, perwakilan negara ya itu ya. Perwakilan negara dalam tanda kutip. Ada lagi? Maka perwakilan negara tersebut tidak bisa dikenai sanksi hukuman apapun. Walaupun dia melakukan pelanggaran HAM. Karena dia punya yang namanya imunitas, kekebalan hukum. Dia itu seperti negara. Jadi negara itu tidak bisa diadili. Perwakilan negara ketika mendatangi sebuah negara tertentu, maka yang melekat dalam dirinya adalah imunitas, kekebalan hukum. Jadi apa yang harus dilakukan, Bu? Masa nggak bisa diadili, gitu kan? Bisa diadili, tapi minta negara pengirim untuk mencopot statusnya dari perwakilan hukum menjadi warga negara biasa. Maka bisa diadili di wilayah Singapura. Itu. Jadi enggak bisa kemudian dia statusnya masih diplomat. Di dalam. Oh, dirimu di luar. Sudah datang, kan? Oke, aku tak keluar. Lantai satu, sister. Wait. Tak pindahin. Iya. Sudah. Nah, ya. Gitu. Bisa dilepas dulu statusnya, tapi kemudian dia diadili di negara tersebut. Jadi selama dia tidak dilepas statusnya, dia, apalagi duta besar luar biasa ya, dia, istri, anak, imunitas, kebal hukum. Kalau konsulat, enggak, dirinya sendiri. Tapi istri enggak dapat imunitas. Jadi yang duta besar apa yang dia naiki itu menjadi floating island atau negara berjalan. Jadi ketika dia menduduki mobil, itu floating island, negara tersebut. Dia di dalam gedung, hukum negara tersebut yang berlaku. Jadi kayak masuki kedutaan, berarti hukum kedutaan negara tersebut yang berlaku. Tidak wilayah negara tersebut tidak, tapi kedutaan tersebut yang berlaku hukumnya. Jadi WNI apabila berada di luar wilayah negara Indonesia, kemudian dia melakukan pelanggaran HAM, maka dia dikenakan sanksi hukuman negara tersebut. Bisa nggak, Bu, negara kita mengambil alih? Bisa. Dengan cara yang ada transfer sebelum ekstradisi. Ekstradisi itu kan sudah dijatuhi sanksi, kemudian diambil alih.
Kalau bukan transfer knowledge, tapi transfer kasus bisa. Itu bisa. Jadi misalkan, oke, saya mau mengadili orang tersebut di negara saya, jadi saya meminta berkas-berkasnya untuk kemudian dilimpahkan ke saya. Itu bisa, boleh. Ada pengaturan hukumnya, itu bisa. Gitu. Kayak kasusnya apa ya? Tadi itu sempat terbesit gitu, terus lupa. Hah? Penyelundupan narkoba. Iya, iya mungkin ya. Ya itulah, saya lupa. Tapi pernah ada kasus seperti itu. Jadi begini, itu kan termasuk masalah seperti teroris. Itu kan masalah kejahatan transnasional. Ya, teroris, kejahatan transnasional, pembunuhan massal itu sebenarnya kalau masuk dalam hukum internasional itu kejahatan transnasional. Nah, ini dalam aturan kejahatan transnasional itu apabila negaramu tidak bisa mengadili, itu bisa dilimpahkan ke negara lain. Tapi diutamakan negara domestik dulu, mau nggak dilimpahkan ke negara lain? Seperti kasusnya Dr. Azhari. Itu kan dia orang Malaysia, kemudian di Indonesia, kejadiannya di Bali. Keputusannya di Indonesia. Ditanya dulu, Malaysia sama Indonesia kerjasama. Bisa nggak menuntaskan kasusnya terkait dengan bom Bali tersebut? Oh bisa, limpahkan ke sini, ke Indonesia. Maka Indonesia yang diberi kewenangan untuk menangani kasus tersebut. Tapi kalau Indonesia tidak, oh, saya tidak bisa. Karena dalam sistem saya tidak ada aturan hukumnya, misalkan begitu ya, bisa dilimpahkan ke negara lain. Itu dalam kasus kejahatan transnasional. Karena apa? Karena ada dua negara yang berperan. Gitu. Jadi kalau misalkan WNI yang ada di luar, kemudian di dalam negara tersebut instrumennya tidak ada, itu bisa dilimpahkan ke domestik ke kita. Gitu. Tapi kalau mereka instrumennya lebih kuat, lebih apa ya, biarkan mereka di sana. Gitu. Karena aturan hukum di sini, di sana itu berbeda. Apalagi perlindungan hak asasi manusianya juga sangat berbeda. Next slide. Tapi sampai sekarang belum ada ya kasus yang selesai masalah HAM di Indonesia. Jadi kita hanya sharing-sharing aja. Penegakan hukumnya di Indonesia terkait dengan HAM sampai sekarang juga masih sebatas rekomendasi dari Presiden. Belum ada aksi dari DPR dikembalikan ke Presiden, kemudian membentuk yang namanya tribunal terkait dengan HAM yang sifatnya, pengadilan HAM yang sifatnya ad hoc, belum ada. Jadi ya kita lihat aja ya. Penyelesaian kasus HAM berat, peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, jadi sebelum lahirnya Undang-Undang Pengadilan HAM. Yang pertama, pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. Jadi HAM ad hoc ya, bukan HAM pengadilan HAM permanen, bukan. Yang kedua, pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden. Ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM permanen. Setelah terjadi tahun 2000 baru HAM permanen, sebelum 2000 HAM ad hoc. Pengadilan HAM ad hoc. Atas rekomendasi apa? Presiden. Gitu. Next slide. Beracara di pengadilan HAM permanen maupun ad hoc, ya pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan HAM atau Undang-Undang ini. Prinsip-prinsip beracara di pengadilan HAM tetap menggunakan KUHAP sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. Ketentuan khusus untuk meliputi aspek kelembagaan, wewenang kelembagaan, dan pertanggungjawaban komando. Jadi utamanya pelanggaran HAM berat itu siapa yang bertanggung jawab itu adalah komandan perangnya. Gitu. Tidak mungkin seorang prajurit kemudian dia melakukan masalah kejahatan HAM yang tidak diketahui oleh komandannya. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Komandan perangnya atau atas pertanggungjawaban komando. Next slide. Ini pengadilan HAM, next slide, sudah bisa dibaca.
yang slide, yang gambar ini, next slide. Azas retroaktif. HAM ini itu kan sifatnya retroaktif ya. Jadi undang-undangnya tahun 99, pengadilannya HAM tahun 2000, tapi kasusnya di masa lampau. Ya kan, kalau Anda Bapak Ibu belajar tentang asas legalitas, tidak ada satu kejahatan dapat dipidana kecuali ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Ya kan? HAM itu terjadi di masa lalu. Ada dua. Selain HAM itu apa? Yang bisa bersifat surut. Korupsi. HAM dan korupsi. Gitu, asas retroaktif. Sebenarnya bertentangan. Tapi memang ini dibutuhkan. Pada zaman dulu tidak ada pengaturan undang-undang HAM yang sifatnya secara khusus. Sehingga ini diberlakukan. Asas retroaktif. Jadi kalau gimana ya Bu ya? Kok bisa ya? Padahal hukum kita itu hukum yang namanya banyak beranggapan bahwa kita itu adalah civil law. Banyak beranggapan. Tapi sebenarnya kita itu juga bukan civil law murni. Ya, karena hakim itu bisa menerima perkara tanpa ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Gitu. Apakah itu bisa dikatakan sebagai kita adalah negara yang civil law sistem hukumnya? Ya enggak. Wong pengaturan tidak ada tapi hakim tidak boleh menolak perkara kok. Gitu kan ya. Nah, ini adalah azas retroaktif. Adanya pengadilan HAM ad hoc memunculkan persoalan isu tentang asas retroaktif dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang dianggap sebagai pelanggaran atas asas legalitas dalam hukum pidana. Kemudian poin kedua, dari penjelasan umum dapat disimpulkan bahwa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan atau delik baru dalam hukum Indonesia, sehingga penerapan atas delik ini untuk kasus-kasus masa lalu dianggap sebagai berlakunya asas retroaktif. Gitu. Jadi sudah clear ya, HAM ini menganut azas retroaktif dan tidak bertentangan dengan yang namanya azas legalitas karena pada saat itu belum ada atau delik baru dan belum ada pengaturan secara khusus terkait dengan hak asasi manusia. Next slide. Ini adalah skema alur pengadilan HAM ad hoc ya. Jadi siapa yang melakukan penyelidikan? Komnas HAM. Jadi kementerian-kementerian itu ada penyelidikannya seperti PPNS. Jadi kalau lingkungan berarti Kementerian Lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan yang sifatnya berat berarti ya PPNS lingkungan, Kementerian Lingkungan. Kalau perikanan berarti masalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melihat yang pagar laut kemarin, siapa yang harus berperan ya PPNS siapa? Yang kalau melihat konservasinya ya berarti Kementerian Kelautan dan Perikanan terlebih dahulu yang berperan. Gitu. Pagar laut yang di Tangerang ya. Yang melakukan penyidikan siapa? Jaksa Agung, kemudian direkomendasikan ke Presiden, Presiden memberikan surat ke DPR, ya, kemudian diusulkan untuk pembentukan dibahas di DPR, dikembalikan lagi ke Presiden, Presiden kemudian mengeluarkan Kepres Pengadilan HAM ad hoc dan kemudian ada yang namanya Pengadilan HAM ad hoc yang dituntut oleh yang penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung. Nah, sekarang tahapannya dari tahun 2023, 12 rekomendasi pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia yang saya sudah sebutkan tadi ada beberapa, itu tahapannya masih di ranah kedua. Gitu. Dan sekarang belum maju-maju. Gitu. Jadi tahun 98 sampai dengan tahun 2025 untuk masalah HAM masih belum dituntaskan. Bu, berarti apakah kita perlu belajar HAM? Perlu pengetahuan ya, sebagai wawasan aja. Tapi berbeda banget. HAM di sini, HAM di Malaysia, HAM di Singapura walaupun sama-sama negara yang berdekatan, berbeda. Singapura itu malah tidak ada yang konteks namanya HAM. Jadi dia itu materinya itu adalah perbandingan HAM dengan negara lain.
Jadi tidak bisa mengkritisi HAM di Singapura itu tidak bisa. Tidak bisa. Karena mau mengkritisi apa, di sana itu sudah kenyang. Pemerintah sudah oke, mau mengkritisi HAM yang mana gitu. Kalau di Malaysia sama, nggak ada itu mengkritisi masalah HAM. Kalau Bapak Ibu tahu kan jarang kita melihat ada bentuk demonstrasi di negara-negara tersebut, apalagi negara adem ayem seperti Brunei Darussalam. Nggak ada ngomong HAM, udah nggak ada. Universitasnya itu 6, ya, rektornya sultan semua. Jadi Universitas 1, rektornya Sultan Hasanah Bolkiah. Universitas 2, universitasnya 6, tapi rektornya sultan semua. Terus masalah pendidikan itu bayarnya cukup $1. Masalah kesehatan dengan sakit apapun bayarnya $1. Mau ngomong HAM bagaimana, sudah adem ayem negaranya, kan? Nggak ada konflik terkait dengan HAM. Nah, di Indonesia mau berbicara HAM boleh, berbicara aja. Sana aja. Boleh, sebagai wawasan aja, pengetahuan bahwa kita punya yang namanya Undang-Undang HAM. Karena HAM ini hanya dibicarakan oleh kaum-kaum tertentu. Masyarakat yang ke bawah, itu seperti yang saya tahu, itu dia tidak mengetahui haknya apa. Yang tahu dia itu hanya melaksanakan kewajibannya. Tapi hak dia sebagai warga negara, itu nggak tahu. Yang kita tahu HAM itu ya lingkupan kayak kita ini loh. Nah, HAM, kita berbicara HAM gitu. Tapi yang masyarakat bawah tidak tahu yang namanya HAM. Next slide. Kelembagaan Pengadilan HAM, ini adalah penyelidik yang dilakukan oleh Komnas HAM. Kemudian penyidik dan penuntutan oleh Jaksa Agung, ya. Pengadilan ini adalah pengadilan HAM, walaupun dia permanen maupun ad hoc. Gitu. Bapak Ibu tahu kasusnya Marsina? Bukan, Nganjuk. Ya, ditemukannya di Nganjuk. Ditemukannya di Nganjuk, di air terjun apa di Nganjuk itu? Sedudo. Itu salah satu bentuk HAM juga, tapi sampai sekarang nggak selesai. Jadi yang menculik maupun yang menghabisi itu ya nggak ditemukan. Yang kena itu satpamnya dan pimpinan perusahaan. Tapi waktu itu kan belum ada TNI Polri ya, adanya ABRI ya. Nah itu ya ABRI-nya itu yang nggak dilakukan, nggak diproses gitu. Padahal penahanan awal itu ya di ABRI itu loh, belakangnya Palapa. Nah itu di situ. Pokoknya lokasinya di situ. Itu sampai sekarang nggak ada pemrosesan dan berhenti dan nggak selesai. Gitu. Itu salah satu bentuk juga nggak selesai. Next slide. Ini kewenangan ya. Kewenangan adalah penyelidik adalah Komnas HAM berwenang menerima laporan, aduan, penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang diduga sebagai pelanggaran HAM. Memanggil pengadu, korban, pihak lain yang dimintai keterangan, memanggil saksi, memanggil dan mengumpulkan keterangan di TKP atau tempat lain, kemudian mendatangkan ahli. Atas perintah penyidik atau penyelidikan Komnas HAM berwenang untuk pemeriksaan surat, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan setempat terhadap rumah atau pekarangan dan mendatangkan ahli. Ini Bapak Ibu bisa melihat dalam undang-undang terkait dengan pengadilan HAM. Next slide. Bagaimana mekanisme? Penyelidik harus memberitahukan kepada penyidik jika telah dimulai penyelidikan. Jika Komnas HAM berpendapat belum terdapat bukti permulaan yang cukup, telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan ke penyidik. Ya, jadi kalau misalkan bukan termasuk pelanggaran HAM berat, berarti ya tidak kemudian yang nggak jadi disampaikan bahwa memang bukan termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Selambat-lambatnya 7 hari setelah Komnas HAM menyerahkan kesimpulan, Komnas HAM harus menyerahkan seluruh hasil penyelidikannya kepada penyidik. Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikannya masih kurang lengkap, maka ada waktu lagi 30 hari sejak diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut. Jadi prosesnya sama dengan KUHAP. Ya, cuma ini kasus HAM berat.
gitu. Kalau HAM ringan apa dan sebagainya ya diselesaikan oleh kepolisian. Ya kan? Yang melakukan penyidikan siapa? Kalau biasa tindak pidana biasa. Nah, berarti kepolisian. Kalau HAM berat di Komnas HAM. Intinya itu aja. Next slide. Ini penyidik berwenang melakukan penangkapan ya, kemudian melakukan penyidikan atau penahanan dan penahanan lanjutan. Next slide. Bagaimana dengan penuntutan? Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung ya. Penahanan paling lambat 30 hari, jangka waktu penahanan dapat diperpanjang waktu paling lama 20 hari oleh Ketua Pengadilan HAM, kemudian diperpanjang lagi 20 hari lagi oleh Ketua Pengadilan HAM. Next slide. Pemeriksaan pengadilan, langsung Mbak restitusi. Perlindungan saksi dan korban. Nah, ini adalah PSK atau perlindungan saksi dan korban. Setiap korban bukan pekerja seks komersial. Ini adalah perlindungan saksi dan korban, yaitu setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman gangguan teror dan kekerasan dari pihak manapun, ya. Setiap korban dan saksi. Dalam berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang LPSK, institusi yang wajib memberikan, terdapat institusi yang wajib memberikan perlindungan adalah LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian PP nomor 2002 mengatur mekanisme perlindungan dilakukan secara langsung melalui permohonan dari saksi dan korban mulai tahap penyelidikan sampai dengan penuntutan. Hak-hak korban yaitu hak untuk mengetahui atas kebenaran, keadilan, dan hak atas pemulihan. Kalau hak atas pemulihan ini kayaknya susah banget ya, karena kan pasti sifatnya adalah trauma. Tapi itu diatur juga dalam konteks pelanggaran HAM. Secara yuridis ada kompensasi, next slide, restitusi dan rehabilitasi. Yang kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian restitusi adalah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti rugi, dan pergantian biaya atau tindakan tertentu. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya status, kehormatan, nama baik, jabatan, dan hak-hak yang lain. Gitu. Yang pasal 35, next slide, pasal 35, mengatur tentang hak bagi korban dan ahli warisnya dalam pelanggaran HAM berat, yaitu hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Ini diatur juga di dalam peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2002. Jadi sudah komplit sebenarnya masalah siapa yang melakukan penyidikan, penuntutan, penahanan, terus kemudian ganti kerugian, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sudah diatur secara detail dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Tapi implementasinya itu sudah ada, tapi tidak tuntas, gitu. Dan sampai sekarang rekomendasi dari 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia yang sudah direkomendasikan oleh Komnas HAM terhadap Presiden dan sudah ditayangkan umum ya. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek waktu itu 2023 itu sampai sekarang masih tahap berhenti di ranah Presiden. Walaupun Prabowo ada asta cita Prabowo yang menerapkan HAM itu nomor 1, tapi sampai sekarang itu belum terbukti terkait dengan kasus penuntasan hak asasi manusia. Gitu. Oke, ada yang mau didiskusikan? Silakan. Yang di sini dulu? Ya, yang di sini dulu aja. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya Bu. Seperti yang kita ketahui itu di Indonesia itu banyak masyarakat
yang diiming-imingi menjadi pekerja imigran dan ternyata mereka itu dijebak di Kamboja menjadi admin judi online, Bu. Nah, mereka di sana itu jarang dikasih makan, bahkan disiksa, Bu. Nah, pertanyaan saya adalah sejauh mana pemerintah Indonesia itu memperhatikan para pekerja imigran tersebut dan sejauh mana hukum HAM di Indonesia ini dapat melindungi hak-hak mereka, Bu. Terima kasih. Tak apa-apa, langsung dijawab ya. Pekerja migran, mungkin itu yang ilegal. Jebak. Jadi mereka itu diiming-imingi dapat pekerjaan yang layak di luar Iya. negeri, akan tapi mereka malah disuruh menjadi admin judi online, Bu. Ya, itu bisa bisa dikatakan sebagai pekerja migran yang ilegal, ya, atau dia juga terkena masalah perdagangan manusia. Jadi ada dua. Apakah dia pekerja yang memang didistribusikan secara legal ataupun ilegal, atau yang kedua masalah perdagangan manusia. Indonesia mencatat itu paling banyak, ya, paling banyak untuk masalah perdagangan manusia itu bisa nggak ya ditayangkan di sini? Boleh ya? Saya punya reviewnya. Iya, boleh. Mana itunya? Ini sedikit-sedikit nggak apa-apa ya, maksudnya ini bukan HAM. Nggak apa-apa ya. Nggak bisa. Nggak bisa, Mbak. Iya, masih belum. Jadi kalau masalah perdagangan manusia itu pertama memang diiming-imingi dulu. Memang harus diiming-imingi. Diiming-imingi mau nggak kerja sama saya. Kalau dia sudah dapat, jadi proses iming-imingnya selesai. Dia direkrut. Berarti tahapannya adalah perekrutan. Ya kan? Mas bisa nggak ini? Iya, boleh. Langsung aja, Mbak. Apa, Mbak, itu, Mbak? Pertanyaan dari Adrianus Owen, Ibu izin bertanya, seperti contoh kasus PM Israel melakukan genosida dan ICC mengeluarkan perintah untuk menangkap Benyamin untuk diadili. Tetapi saat ini di Amerika tidak ada tindakan yang signifikan. Pertanyaannya, apakah ada langkah yang bisa dilakukan agar dapat diadili seperti penjemputan secara paksa? Kalau menjemput secara paksa itu kan berarti ini ya, kedaulatan negara dilanggar. Jadi yang marah itu bukan hanya dirinya sendiri, tapi negara itu pasti akan marah. Gitu. Jadi nggak bisa itu penjemputan secara paksa, negara itu tidak bisa diadili. Benyamin Netanyahu itu masih Perdana Menteri. Walaupun orang ngomong sedunia ini terkait dengan yang dilakukan Israel terhadap Palestina, Indonesia mengutuk, semua mengutuk, negara semua mengutuk.
Ya hanya seputar mengutuk. Israel diem-diem aja nggak apa-apa. Kecuali negara ini bertindak, kita mengembargo, memutus hubungan diplomatik. Semua negara memutus hubungan diplomatik. Nah itu baru kena. Tapi kalau kita semua negara itu mengutuk, jumlah negara merdeka katakanlah 1149 yang pro Israel Amerika misalkan ya. Hanya Amerika saja misalkan. Yang 148 mengutuk ya hanya mengutuk aja. Kecuali kita pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel, semua perwakilan negara yang ada di negara tersebut dikembalikan ke Israel. Nah, itu baru Israel goyah. Tapi kalau sifatnya hanya mengutuk, semua mengutuk. Indonesia mengutuk, bolak-balik mengutuk. Tapi kan kita tidak pernah menarik perwakilan diplomatik kita di Israel. Misalkan ya, sebagai bentuk nyata, ya udahlah Indonesia stop ekspor, stop impor, barang-barang yang berhubungan dengan Israel kita hentikan, misalkan begitu. Ya baru kerasa. Tapi kan kita waktu rapat walk out, ya kan? Waktu rapat di PBB walk out. Tapi kan enggak ada progresnya. Bapak Ibu tahu enggak? Waktu Prabowo berbicara, kemudian Presiden Turki keluar walk out. Nah, kalau kedutaan menyampaikan bahwa ya biasa Presiden itu minum kopi, keluar istirahat itu biasa. Tapi kalau dalam kacamata internasional, walk out-nya Erdogan itu pasti ada kasus terkait dengan pelanggaran HAM yang belum selesai di Indonesia. Jadi dia tidak respect dengan pemerintahan Indonesia. Analisa dari orang hukum internasional ya, tapi kalau Kemenlu kan ngomongnya ya ini hanya istirahat, ngopi-ngopi di luar gitu. Tapi orang internasional, lah kalau itu terjadi hanya ngopi-ngopi di luar, lah Indonesia berulang kali ketika Benyamin Netanyahu melakukan presentasi di PBB, Indonesia walk out. Gayanya Indonesia bilang, kita tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Israel, makanya kita keluar. Tapi ketika Erdogan keluar, ketika Prabowo menyampaikan perintah, Kemenlu bilangnya, oh enggak ada masalah, orang minum kopi ketika rapat itu biasa saja, kan nggak make sense. Itu maksud saya ya. Gitu ya Mas, jadi nggak bisa dijemput paksa, itu negara. Gitu. Saya kembali lagi ke Mas siapa tadi? Mas Alvin. Ini adalah salah satu bentuk perdagangan manusia. Definisinya adalah perekrutan, ya, perekrutan, diiming-iming dulu. Mau nggak? Ketika dia tidak mau, ya enggak apa-apa sebenarnya. Tapi karena dia mau, maka dia diangkut, dipindahkan ke lokasi yang baru. Ya kan? Ditampung. Enggak tahu entah itu dihidupin atau enggak di sana, silakan. Enggak ada masalah. Yang penting konsepnya perdagangan manusia itu adalah dia diambil, kemudian direkrut, dipindahkan ke lokasi yang baru, entah itu prosesnya di sana tergantung kewajiban negara daerah atau PT tersebut, nggak ada masalah. Yang penting orangnya sudah melakukan perdagangan manusia. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Apa yang dilakukan Indonesia? Harusnya ya, idealnya kita bekerja sama dengan negara tersebut. Kalau bekerja sama dengan negara tersebut sudah, bukan berarti kita itu bisa mengambil. Enggak, tapi negara tersebut yang harus melakukan penyelidikan atau penyidikan ya negara tersebut. Kita tidak bisa serta-merta kemudian meminta negara tersebut untuk melakukan, kita tidak serta-merta datang polisi kemudian menggeledah, tidak bisa. Ya harus wilayah negara tersebut, polisi negara tersebut yang harus melakukan penggeledahan. Kerjasama dulu. Kalau kerjasama tersebut tidak diindahkan, misalkan saya tidak mengindahkan kerjasama, ya tergantung negara tersebut mau apa enggak. Kalau negara tersebut tidak mau, ya kita tidak bisa apa-apa. Kalau negara tersebut ya udah Indonesia akan saya bantu. Nah, berarti kerjasama dengan negara tersebut. Polisi di Indonesia hanya melihat prosesnya. Yang berperan polisi negara sana, enggak bisa. Ketika ditunjuk, saya ini polisi misalkan ya, saya harus wajib melindungi warga negara saya. Lah itu di mana? Ini warga negara Kamboja, ini negara Kamboja. Kamu polisi di Indonesia. Yang berperan di sini adalah polisi Kamboja, walaupun itu warga negara
warga negara Indonesia. Jadi tetap polisi Kamboja. Nah, sejauh mana Indonesia? Kita cek dulu. Berapa jumlahnya perdagangan manusia? Ya, ini 2015 meningkat dari kecil-kecil terus kemudian meningkat. Ini wilayah-wilayah perdagangan manusia terbesar itu Kamboja, Myanmar, dan Laos. Yang paling banyak ternyata diiming-imingi menjadi nelayan. Ya, jadi ABK. Yang kemarin Bapak Ibu setahun yang lalu ya mendengar bahwa banyak ABK atau awak kapal yang kemudian dibuang di laut ada dari Cina dan sebagainya, itu salah satu bentuk dari perdagangan manusia. Indonesia apa yang harus dilakukan? Bekerja sama dengan negara tersebut. Tapi kalau dengan kita melihat sampai dengan tahun ini semakin banyak, berarti perlu dipertanyakan bagaimana proses kerjasama Indonesia dengan negara tersebut untuk melindungi warga negara Indonesia. Tugasnya Kedubes, Kedutaan Besar Indonesia di negara manapun, itu melindungi warga negara yang legal. Yang ilegal mereka tidak dapat catatannya karena ilegal. Tapi yang legal itu wajib dilindungi oleh para kedutaan besar di wilayah negara tersebut. Gitu Mas Alif. Alvin, sorry. Gitu ya. Dan ini banyak banget status pendidikannya itu rata-rata yang tidak sampai lulus SD. Yang universitas pun banyak ternyata. Enggak, ya ada walaupun tidak banyak. Gitu, ini status perkawinan rata-rata yang single yang menjadi korban ya. Kemudian yang divorce married 27%. Kemudian status ekonomi itu yang memang di bawah garis kemiskinan. Wilayah mana yang banyak? Itu kalau nggak salah NTB. Bentar. Yogyakarta. Ini Yogyakarta ya, yang paling banyak kasus perdagangan manusia. Kemudian Jawa Timur, dan ini adalah wilayah-wilayahnya. Yogyakarta ini memang, Bapak tahu kasusnya Jugunianfu? Ya, Bapak Ibu, kasusnya Jugunianfu itu juga warga Yogyakarta yang kemudian mengajukan protes untuk didirikan pengadilan tribunal Kaisar Hirohito pada saat Perang Dunia Kedua. Karena dia perempuan-perempuan Yogyakarta pada saat pendudukan Jepang Perang Dunia Kedua itu katanya kaisarnya mau dikursuskan menari di Kalimantan, di Pontianak dan sana Kalimantan. Kemudian berbondong-bondonglah perempuan Yogyakarta ini mengikuti kursus menari dibawa ke Pontianak. Nah, ketika di sana ternyata dia tidak dikursuskan menari, tapi dijadikan sebagai pemuas nafsu para tentara-tentara Jepang. Jadi dibentuk seperti kompleks begitu, dan siapa yang, jadi para Jepang ketika dia menggunakan, ketika dia bersama perempuan tadi, namanya Jugunianfu, diberikan karcis. Nah, diberikan karcis, ketika dia dikasih info, karcis ini semakin banyak kamu mengumpulkan karcis, berarti kamu bisa cepat pulang. Tapi ternyata tidak terjadi. Jadi dia melayani beberapa tentara, ratusan tentara, tapi dia tidak pulang-pulang. Nah, sampai kemudian Jepang dikeluarkan, artinya Indonesia sampai memerdekakan diri. Nah, waktu itu perempuan-perempuan Indonesia menuntut untuk diadakan namanya tribunal untuk Kaisar Hirohito. Nah, kompensasinya, kompensasi restitusi dan rehabilitasi tadi ya, kemudian dibentuk yang namanya Panti Jompo untuk ex Jugunianfu yang ada di Yogyakarta, disalurkan di Dinas Sosial. Jadi itu ada. Tapi Kaisar Hirohito, kan perempuan Indonesia menuntut permohonan maaf Kaisar Hirohito di era pendudukannya, tapi tidak terjadi. Yang terjadi adalah hanya kompensasi berupa
dana disalurkan dinas sosial diperuntukkan untuk ex jukun Ianfu. Gitu. Itu salah satu kasus yang sudah diselesaikan, maksudnya dengan kompensasi di Perang Dunia Kedua. Kemudian ini adalah pemakaman korban untuk kasus perdagangan manusia. Jadi tinggal ini kalau ada, kalau nggak ada biasanya dibuang di laut aja, hilang. Gitu. Dan Indonesia banyak korbannya. Beda lagi dengan kasusnya penangkapan di Filipina, suku Moro. Nah, itu kita menghabiskan uang untuk yang namanya bergen. Menarik warga negara yang ditangkap di Filipina, kemudian kita membayar sejumlah uang. Gitu. Dan Filipina sendiri itu tidak bisa istilahnya mengelola daerah tersebut. Karena seperti daerah yang mempunyai yurisdiksi sendiri. Jadi tidak bisa dituntaskan oleh Filipina. Jadi khusus daerah itu nggak bisa dituntaskan. Itu jadi macam-macam kompleks ya. Jadi perlakuannya juga berbeda. Jadi kalau misalkan pas kena Filipina sendiri tidak bisa membantu. Maka yang dilakukan adalah bergen antara pimpinan di sana, kemudian dengan negosiator yang ada di Indonesia. Nah itu beda lagi. Tapi kalau Kamboja itu kita lewat negaranya, perwakilan negara. Tapi kalau kena Filipina kayak kasus yang penangkapan WNI itu, kita langsung bergen sendiri, negosiasi sendiri dengan ketua sukunya. Gitu, karena Filipina sendiri tidak bisa menjangkau di wilayah tersebut. Gitu, jadi tergantung kompleks wilayah mana. Sama hanya dengan kita kasusnya seperti pembajakan itu? Iya, itu di mana lokasinya? Iya, apa di negara mana? Failed state itu negara yang gagal? Apa Mbak? Saya lupa. Itu juga bergennya langsung ke ketuanya, tidak bisa ke negaranya karena negara itu dianggap gagal. Somalia. Jadi failed state. Jadi itu negara gagal, jadi tidak bisa koordinasi langsung dengan negaranya, tapi koordinasi dengan ketuanya. Nah bedanya Somalia itu kalau misalkan di A ini sudah selesai, dikasih sejumlah X, dipindah ke B. Jadi bergen lagi ke B. WNI-nya misalkan dipindah lagi ke C. Jadi harus dituntaskan kalau A sudah selesai, jangan dipindah-pindah ya, karena kasusnya begitu. A selesai, B nanti bergen lagi bisa pindah ke C. Jadi nggak selesai-selesai karena semuanya butuh duit kalau di Somalia itu. Dan Somalia itu sudah tidak punya yurisdiksi secara tetap karena dia negara yang gagal dan semua negara turut campur untuk melindungi semua kondisi warga negaranya ketika melintasi wilayah tersebut. Jadi kompleks, nggak bisa harus dengan kepala negaranya, nggak. Dilihat dulu konteksnya negara itu bisa nggak menyelesaikan atau bisa atau tidaknya, gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Yang di Zoom Ibu ada. Iya. Dari Ahlan Ramadana, izin bertanya Ibu, sesuai dengan banyaknya kasus yang dilakukan oleh OPM terhadap banyaknya gugur polisi, tentara, dan orang sipil Papua yang bertugas di Papua, sebenarnya keberpihakan nilai HAM ada di mana? Kalau memang keberpihakan nilai HAM itu ada di tentara atau polisi atau orang sipil, lantas kenapa negara kita tidak memberantas dengan amunisi senjata yang kita punya sehingga dengan seenaknya OPM membunuh polisi-polisi yang bertugas di Papua? Bagaimana solusi utama negara kita dalam memberantas OPM tanpa dikenakan sanksi HAM? Kosmo memang berbicara HAM ya. Jadi OPM itu tidak bisa disamakan dengan GAM. Berbeda. Gerakan Aceh Merdeka dengan operasi Papua Merdeka itu beda. Jadi kalau dalam itu kan konteks HAM juga ya, konteks hukum internasional juga. Jadi Bapak Ibu, saya mau memberikan pemahaman sebelum kenapa kok saya bisa membedakan antara GAM dengan OPM. GAM itu belligerent.
OPM itu berbeda dari belligerent. Jadi, iya, belligerent. Bapak tahu belligerent? Pemberontakan. Ya, sebelum ke belligerent ada yang namanya rebellion. Rebellion. Jadi tahapannya ada 3 tahap. Terus insurgent. Terus belligerent. Jadi belligerent ini yang paling puncak. Rebellion itu dia menduduki kawasan tertentu. Jadi pemberontakan kecil. Jadi misalkan satu desa. Dia dipimpin oleh satu ketua. Tapi di desa lain ada ketua yang sama. Maksudnya dia punya ketua yang lain. Jadi ada pemberontakan kecil yang tidak terkoordinir. Gitu. Kalau insurgent, dia sudah punya uniform, punya seragam, punya lagu kebangsaan seperti OPM, ya, punya bendera, punya ketua yang dihormati, masyarakat mendukung untuk gerakan tersebut. Itu bisa dikatakan sebagai tataran atas dari insurgent, masyarakat mendukung. Tapi yang belum dimiliki oleh OPM, pengakuan negara di OPM tersebut apakah masuk belligerent. Walaupun TNI kita, panglimanya pernah mengakui itu OPM itu adalah belligerent. Sebenarnya itu fatal. Kenapa fatal? Karena ketika dia dikatakan sebagai belligerent, secara otomatis dia mampu bekerja sama dengan negara lain. Legal. Boleh. Nah, ketika belligerent juga ada negara yang mengakui dia sebagai negara yang baru, itu dia bisa menjadi negara yang baru dengan menentukan nasibnya sendiri. Bagaimana dengan GAM? GAM itu belligerent. Ditandai dengan apa? Indonesia melakukan perdamaian dengan GAM ditengahi oleh perwakilan khusus dari PBB dan wilayahnya di Helsinki. Kalau misalkan Indonesia tetap mengakui, oh enggak, GAM ini adalah insurgent, diselesaikannya di dalam negeri. Dituntaskan di dalam negeri. Tapi enggak, Indonesia memilih dimediatori oleh United States waktu itu, dan ada beberapa negara yang lain, di Helsinki, di luar negara, dengan beberapa opsi yang ditawarkan oleh GAM. Nah, ketika GAM itu tersebut diakui misalkan negara lain, oke lah GAM, saya akui kamu sebagai negara Aceh merdeka, maka Aceh itu bisa membentuk sebagai negara yang baru. Tapi kan enggak. Ya, pengakuannya hanya sebatas masalah belligerent. Nah, bedanya OPM itu masih insurgent. Nah, ketika kita melihat ke tataran internasional, pemerintah Indonesia sudah menegaskan di PBB, siapapun Indonesia memperingatkan negara manapun untuk tidak pernah mengakui OPM sebagai negara yang baru merdeka. Ya, jadi tatarannya masih insurgent. Ya, walaupun kalau kita melihat secara bedanya gini Bapak Ibu ya, saya kurang runut. GAM itu kenapa bisa membentuk negara yang baru? Karena dia itu adalah kewilayahan yang sebenarnya tidak masuk di dalam pendudukan Belanda. Jadi secara petanya Aceh itu tidak masuk dalam pendudukan Belanda walaupun pernah ada pemberontakan di Belanda, pemberontakan di Aceh tersebut. Nah, kalau Irian, ya Papua itu masuk di Indonesia tahun 1962. Ya, setelah menjadi negara bonekanya Belanda. Masuk di Indonesia tahun 1962, kemudian diberikan Indonesia nama yang baru. Dulu namanya Papua. Diberikan Indonesia dengan nama yang baru, nama Irian Jaya. Dengan arti atau singkatan I, ikut, R, Republik, I, Indonesia, A, anti, N, Nederland Jaya. Jadi Irian Jaya, ikut Republik Indonesia, anti Nederland Jaya. Namanya Irian Jaya. Nah, secara hukum internasional itu masuk dalam wilayah kita, walaupun dulu adalah negara boneka atau negara dari Belanda. Gitu. Tapi tahun 62 sudah gabung ke kita. Oke, beres. Tapi pemerintahan Indonesia menekankan jangan pernah ada yang memberikan pengakuan terhadap OPM sebagai belligerent.
Karena ketika memang dia diakui sebagai belligerent, secara otomatis dia mampu bekerja sama dengan negara lain dan bisa membentuk negara baru merdeka. Nah, keterpihakan HAM di mana, Bu? Masa kita mau membunuh lawan kita berbicara masalah HAM? Gitu kan ya? Masalah apa dengan masalah HAM? HAM itu tidak serta-merta kemudian membunuh itu HAM, enggak. Ya, yang tidak ada dasarnya, yang kemudian secara membabi buta, secara istilahnya tidak dilakukan penyelidikan terlebih dahulu, secara membahayakan atau negara, itu ya tidak serta-merta HAM. Kalau perang kena HAM semua. Ya kan, tidak kemudian ketika melakukan penuntasan tersebut berarti masalah HAM enggak. Tapi HAM itu yang kayak tadi saya sampaikan, penculikan penduduk sipil. Ya kan, ini kan yang dilawan bukan penduduk sipil, yang dilawan kan para pemberontak, gitu. Jadi HAM itu tetap melindungi penduduk sipil. Tapi apakah dibenarkan ketika memang komandan perang membunuh penduduk sipil? Ya tidak dibenarkan. Tapi ketika dia mempertahankan kemerdekaan, berarti itu yang dibenarkan, gitu. Seperti kasusnya Timur Leste itu yang kena dampaknya besar itu kan masalah penduduk sipilnya, bukan masalah pemberontakan, gitu. Oke. Cukup? Ada lagi? Ada lagi yang di sini? Iya. Kalau tidak ada, saya akhiri hari ini, gitu ya. Boleh? Atau dilanjutkan? Mau Bu Ria bercerita lagi? Saya akhiri hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ria atas pemaparan materi dan jawaban dari pertanyaan peserta yang luar biasa. Sekian saya akhiri. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto bersama. Kita foto, kita tuntaskan siang ini. Bersama. Terus yang laki-laki ya, yang perempuan di depan. Mbak. Iya, Natasha. Nggak tahu. Iya. Di sini loh, Mas. Kan kelihatan daripada di belakang situ. Di sini loh, di belakang sini. Ayo. Ya. Sini. Nah. Cukup kan? Seenggaknya sekarang nutupi wong-wong itu. Iya, Pak. Satu, dua, tiga. Yang tiga ya? Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih. Oh, boleh.